Halo standar semua, kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kita teruskan pembahasan kita masih di Financial Forecasting and Planning. Sekarang kita coba susun long term financial planning untuk menentukan berapa banyak aset yang dibutuhkan untuk mengenerate sales dan bagaimana membiayai aset tersebut. Nah, sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, jadi di dalam financial forecasting and planning ini kita akan forecast atau akan memprediksi menyusun proforma financial statement yang terdiri dari income statement ini ya, dan balance sheet. Nah, di dalam kita melakukan forecasting itu, kita menggunakan data historical, data masa lalu gitu ya, untuk kita gunakan menyusun proforma laporan keuangan di masa depan. Jadi ini ceritanya historical years-nya adalah 2020, terus kita menyusun laporan keuangan proforma tahun 2021. Ini masing-masing datanya. Untuk income statement ini data untuk balance sheet historical years 2020. Kita akan menyusun proforma laporan keuangan 2021 dengan yang namanya percentage of sales method ya. Nah, ini caranya adalah dengan melakukan 3 langkah ini. Yang pertama, kita forecast revenue and expense. Yang kedua, prepare for proforma financial statement. Dan yang ketiga, estimate the firm financing requirements. Nah, langkah-langkah ini kemudian bisa dijabarkan di sheet di kanannya ini, di FN answer. Yang pertama, forecast revenue and expense. Nah, langkah pertama adalah memprediksi revenue dan expense. Nah, yang kita lakukan detail dari langkah pertama ini, pertama adalah menghitung persentase sales historical. Jadi kalau di sini datanya kan salesnya 10 juta, net income-nya 500.000. Jadi net income ini adalah 5% dari sales, gitu ya. 5% dari sales. 500.000 dibagi 10 juta. Terus yang kedua, kita tentukan growth projection dari sales. Jadi 2020 ke 2021 itu kita perkirakan akan ada kenaikan sales besar 20%. Kita hitung persentase sales net income, kita tentukan growth projection, juga jangan lupa kita cari data dividend payout ratio historical. Jadi di 2020 ini dividen yang dibagi adalah 50% ya dari net income. Ketika DPO-nya 50%, maka yang ditahan, yang ditambahkan ke retain earnings, addition to retain earning adalah 50%. Jadi 100% dikurangi dividend payout ratio. Nah, dari angka-angka ini tadi, yang pertama percentage of sales, kedua growth projection, dan yang ketiga dividend payout ratio, kita kemudian bisa menghitung proforma income statement 2021. Jadi salesnya di 2021 adalah 10 juta kali 120%, sama dengan 12 juta. Nah, net income di 2021, kita mengambil angka persentase sales di 2020 yang 5%. Berarti 5% kali 12 juta sama dengan 600.000. Jadi sales 12 juta, net income 2021 600.000. Maka dividend payout rasionya kita juga bisa ambil dari
angka historical 50%, berarti 50% kali 600.000 300.000, maka addition to retain earningnya adalah 600.000 dikurangi 300.000 sama dengan 300.000. Berikutnya kita susun proforma financial statement, balance sheet ya, juga dengan menggunakan percentage of sales method. Caranya adalah kita hitung persentase dari penjualan untuk masing-masing akun di dalam neraca, kecuali akun liabilities yang interest bearing ya, sekali lagi kecuali akun atau items liabilities yang interest bearing dan yang tidak terkait langsung dengan sales. Berarti di sini ada notes payable, ini tidak kita hitung persentase dari salesnya. Terus long term debt juga tidak kita hitung persentase dari salesnya. Juga ekuitas itu juga kita tidak hitung persentase dari salesnya. Ini kenapa demikian? Karena nanti kita akan gunakan atau kita akan hitung capital structure ini untuk membiayai aset yang diperlukan untuk mengenerate sales di 2021 atau untuk mendukung kenaikan sales 20% ini. Nanti kita bahas di bawah. Jadi sekali lagi di preparing pro forma financial statement untuk balance sheet, kita masih menggunakan percentage of sales method. Jadi menghitung persentase sales untuk akun-akun di neraca, item-item di neraca, kecuali interest bearing debt dan ekuitas. Jadi di sini kita punya current asset. Current asset 2 juta. 2 juta dibagi 10 juta sama dengan 20%. Net fixed asset 4 juta. 4 juta dibagi 10 juta sama dengan 40%. Account payable 1 juta dibagi 10 juta sama dengan 10%. Accrued expense 1 juta juga dibagi 10 juta 10%. Untuk notes payable tidak kita hitung karena dia tidak terkait langsung dengan sales dan dia ada interest bearing. Long term debt juga not available, common stock not available, paid in capital not available. Jadi 000. Retain earningnya juga enggak. Nah ini kemudian dari persentase penjualan ini kita gunakan untuk menghitung masing-masing items. Misalnya current asset ini 2 juta, berarti di 2021 dia menjadi berapa? Current asset di 2021 ini itu adalah persentase dari sales yang 20% ini kita kalikan dengan sales 2021 yaitu 12 juta. Hasilnya adalah 2.400.000. Demikian juga dengan net fixed asset. Persentase salesnya kan 40%. 40% sales di 2021 sendiri tadi kita hitung 12 juta, maka hasilnya adalah 4.800.000. Total aset berarti di 2021 adalah 7.200.000. 2.400.000 tambah 4.800.000. Demikian juga untuk account payable di 2021 adalah 10% kali 12 juta sama dengan 1.200.000. Accrued expense-nya juga sama, 10% kali 12 juta sama dengan 1.200.000. Notes payable-nya ini kita tarik ke sini masih sama 500. Jadi total current liabilities-nya 1,2 tambah 1,2 tambah 0,5 ya, 500.000 sama dengan 2.900.000. Long term debt-nya kita langsung tarik ke 2021 2 juta. Terus kemudian common stock kita tarik 100.000 dari 2020 ke 2021. Paid in capital juga kita tarik 200.000. RE-nya, retain earning-nya ini 1.200.000, tapi ingat tadi kita punya addition to retain earning yang dari pro forma income statement ya, yang
300 ini. Yang 300 ini. Jadi 300 ini kita tarik ke bawah, tambah 1,2 menjadi 1.500.000. Jadi total equity-nya ini 100.000 tambah 200.000 tambah 1.500.000, total equity-nya adalah 1.800.000. Jadi total liabilities plus equity-nya 1.800.000 tambah 4.900.000 sama dengan 6.700.000. Nah, ini kita lihat nih. Di total aset kita dapat angkanya 7.200.000. 7.200.000. Terus di total liabilities and equities kita punya 6.700.000. Nah, jadi membacanya begini, kita membutuhkan aset sebesar 7.200.000 ini untuk mencapai sales 12 juta. Nah, bagaimana kemudian bisa mendapatkan atau membiayai aset sebesar 7.200.000 ini? Kita punya pembiayaan ya sebesar 6.700.000. Jadi financial structure kita itu masih 6.700.000. Berarti masih dibutuhkan pembiayaan berapa ini? 7.200.000 dikurangi 6.700.000 sama dengan 500.000. Nah, ini 500.000 inilah yang bagian dari langkah ketiga, yaitu menghitung kebutuhan dari financing perusahaan yang kemudian disebut dengan DFN, Discretionary Financing Needs. Discretionary ya, jadi tergantung diskresi dari perusahaan mau memilih pembiayaan melalui liabilities, melalui debt atau melalui equities untuk membiayai kebutuhan perusahaan dalam rangka membeli aset kemudian digunakan untuk mendukung kenaikan penjualan. Discretionary financing needs ini tadi, ini ya, kita peroleh sebenarnya dari total financing needs dikurangi dengan projected financing sources. Total financing needs ini adalah total dari aset, projected financing source atau sumber pembiayaan yang diproyeksi itu terdiri dari dua, spontaneous financing source dan discretionary source of financing. Yang spontaneous financing source itu berasal dari liabilities yang non-interest bearing, sedangkan yang discretionary source of financing itu berasal dari capital structure, yaitu liabilities yang interest bearing, debt yang interest bearing, dan equities ya. Itu kalian bisa dapatkan gambaran utuhnya di sheet yang di sebelah kanannya. Nah, ini ya, ini total financing needs dari total aset. Terus kemudian projected financing source itu terdiri dari dua, yang spontan terdiri dari ini, non interest bearing. Terus yang discretionary itu yang dari capital structure, debt yang interest bearing, dan equities. Itu projected financing source. Kemudian financing needs kurangi projected financing source adalah DFN, discretionary financing needs. Nah, demikian pembahasan kita mengenai DFN ya. Kalau ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Terima kasih.